bicara fakta. Fakta bahwa satu, ketika militer duduk di jabatan sipil, maka sudah berbeda ranah. Pendekatan militer itu adalah kill or to be kill, dan hanya ada dua metode: operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Mendudukan militer ke dalam jabatan sipil tidak termasuk ke dalam keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendekatan militer kepada sipil yang tentu berbasis birokrasi, humanis dan segala macamnya, itu tidak cocok dengan karakteristik militer yang memang kata kuncinya adalah profesionalitasnya ketika dia menjalankan operasi militer perang dan selain perang. Jabatan sipil nggak masuk keduanya lagi. Nah, yang ketiga adalah ini problem yang tidak berubah dari zaman kita Orde Baru sampai saat ini. Militer tidak mau tunduk pada peradilan sipil ketika dia duduk di wilayah sipil, gitu. Dia mau mengambil wilayah jabatan sipil, tetapi ketika dia bermasalah, dia melanggar hukum, dia berproses pidana seperti kasus korupsi yang besar selama ini terjadi, dia tidak mau diperiksa oleh peradilan umum, tidak mau diperiksa oleh KPK dan yang lainnya. Ini tentu problem. Dengan kata lain, kalau pertanggungjawabannya tidak mau dilepaskan pada sipil, kenapa jabatannya mau? Itu logika yang tidak dapat diterima. Dan tentu kenapa kita sebut ini merusak demokrasi? Demokrasi itu berarti semua orang sejajar tanpa komando. Militer perlu dan harus pakai komando. Titik. Oke, pertanyaan saya, apakah militer yang kemudian duduk di jabatan sipil juga menjadi disiplin? Perlu dicatat dengan tegas, ketika Mahkamah Agung meminta bantuan militer untuk penjagaan, ternyata ada satu nama anggota militer yang terlibat di dalam kasus korupsi sekretaris Mahkamah Agung, dan itu masuk ke dalam surat dakwaan. Apakah itu yang dimaksud dengan disiplin? Tentu tidak. Makanya saya katakan tadi, yang sudah berjalan saja tidak ada evaluasinya, kok sekarang malah diperluas dia. Ini yang mengancam situasi saat ini. Bukan tidak disiplin, teman-teman ASN akan sangat tersinggung ketika dia tidak disebut disiplin. Semua mekanisme bekerja di ruang-ruang ASN sudah disiplin, pakai metrik jari tangan dan segala macamnya. Jadi dalil-dalil seperti itu sudah kami dengar 30-40 tahun sebelumnya. Faktanya tidak pernah ada evaluasi yang menyeluruh.